Wah, kalau sudah bawa serokan gini, pasti sudah tak sabar untuk menangkap ikan. Langsung saja yuk, kita nyebur ke sungai dan kita tangkap semua ikan yang ada. Yap, aktivitas ini rutin dilakukan anak-anak di Dusun Johowinong, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Meski tinggal di desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, anak-anak ini tetap menikmati hari liburannya dengan riang. Yang tak membawa jaring pun tak mau kalah. Mereka tetap mencari ikan dengan tangan kosong atau yang biasa dikenal dengan istilah gogoh. Memanfaatkan kondisi sungai yang airnya surut, anak-anak ini bisa dengan leluasa menyisir dan membuat jebakan ikan di area sungai. Meski hasilnya tidak seberapa, yang penting tetap senang. Miko mencari ikan-ikan di sungai. Senang bisa berkumpul sama teman-teman dan bisa makan bersama. Dan untuk menjaga kelestarian ikan di sungai, anak-anak ini juga membuat papan tulisan larangan menyetruk ikan. Dengan cara ini, mereka berharap populasi ikan di sungainya tidak punah dan tetap terjaga. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Wah, gemes banget ya. Dua beruang yang tengah mandi di bathtub ini. Sebentar. Ini bukan boneka ya pemirsa. Tapi ini adalah puding karakter. Lihat nih, dua beruang yang seolah tengah mandi dalam bathtub dan pancuran air shower ini bisa dinikmati alias bisa dimakan. Penggemarnya pun kebanyakan anak-anak karena bentuknya seperti mainan. Selain puding bir bedtime, di kafe yang berada di kawasan Buana Raya dan Pasar Bali ini juga menawarkan berbagai kreasi puding dengan karakter lucu dan menggemaskan lainnya. Seperti beruang yang tengah tidur ini. Gemes ya, jadi sayang buat dimakan nih. Tidak hanya itu, masih banyak lagi puding karakter lucu lainnya yang dibuat dan dijual di sini. Maka tak heran jika penjualan puding karakter ini terbilang laris. Bahkan dalam sehari rata-rata sebanyak 300 item puding laku terjual. Ini unik-unik kayak buah-buahan itu, kayak boneka, itu yang saya lihat bagus. Menurut aku dengan harga segitu, dengan bentuk yang lucu gini sih worth it sih menurut aku. Untuk harga puding ini dijual bervariasi, mulai dari Rp6.000 untuk satu cup kecil hingga Rp450.000 untuk ukuran besar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, iming-iming mendapat uang mudah dalam waktu singkat. Seorang pemuda di Jakarta terjerat judi online dan sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Naas pemirsa, bukannya untung yang didapat, dirinya justru terlilit utang dan juga terpaksa membuka pinjaman online. Berawal melihat live streaming di kanal video berbagi, Rocky, nama samaran dari mantan pemain judi online ini, penasaran dan mencoba bermain di situs judi online. Semakin lama pemuda ini semakin kecanduan, hingga tak terasa sudah 1 tahun ia menggeluti dunia hitam ini. Dirinya semakin terlena dalam permainan yang mengasyikkan dan terus melakukan top up saldo, serta membagikan kemenangan di grup sosial media. Namun keberuntungan tak sesuai harapan. Berharap bisa balik modal, tanpa sadar ia sudah menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Untuk menutup kerugian, Rocky rela menjual barang berharga miliknya dan melakukan pinjaman online. Naas bukannya balik modal dan untung yang didapat, ia justru terlilit hutang. Terjerat lingkaran setan judi online, Rocky akhirnya sadar dan memutus semua kontak yang berhubungan dengan judi online. Saya main setahun lebih lah. Tahun lebih itu habis sudah 140-an lah, 140 juta. Menang sih sebenarnya banyak ya, cuma karena kita ngitungnya udah kalah berapa, kita ngejar kalahnya. Jadi ujung-ujungnya habis juga. Tak dipungkiri, iming-iming mendapat uang mudah dalam waktu singkat. Situs judi online yang dikemas menarik dalam permainan membuat para pemainnya kecanduan. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, penertiban bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai aksi perlawanan warga dengan membakar mobil damkar. Tidak hanya itu pemirsa, warga juga meledakkan bom molotov hingga membakar ban bekas untuk memblokir jalan.
Mobil pemadam kebakaran ini dibakar oleh warga di Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Percut Situan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Awalnya mobil damkar datang hendak melakukan pemadaman api dari ban bekas yang dibakar warga. Belum sempat menarik selang air, petugas pemadam malah dihujani batu, botol hingga bom molotov. Akibatnya, polisi harus mengerahkan mobil water cannon untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar sekaligus mengurai massa. Menindaklanjuti surat dari Satpol PP. Situasinya tadi ada personel yang terluka gitu ya? Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Seorang warga yang terdampak penertiban mengaku jika lahan yang mereka tempati memang tak memiliki izin. Warga pun diberikan pilihan untuk menerima ganti rugi atau relokasi dari pihak pengembang. Kami tidak merasa dirugikan, Bang. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Meski diwarnai kericuhan dan perlawanan, petugas akhirnya tetap merobohkan seluruh bangunan tanpa izin yang berdiri di lahan bekas HGU PTPN 2. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Gara-gara bakar sampah, pemirsa, kebakaran melanda pabrik spons atau busa kasur di Gresik, Jawa Timur. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sebuah tempat usaha laundry juga hangus terbakar hingga seorang pegawai dilarikan ke rumah sakit. Gara-gara seorang pekerja membakar tumpukan sampah di belakang gudang, sebuah pabrik spons atau busa kasur di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Gadung, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ludes terbakar. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat meluas, membakar material mudah terbakar di dalam gudang. Sejumlah warga di sekitar pabrik panik berhamburan keluar rumah hingga berusaha mengevakuasi perabot rumah tangganya. Api pun berhasil padam setelah petugas damkar berjibaku selama lebih dari 5 jam. Asal mulanya dari bakar sampah di belakang gudang. Ada juragannya ngomong terus tambahi. Akhirnya tambah parah. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hangus dilalap si jago merah. Akibat peristiwa ini, seorang pegawai menjadi korban dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, karena mengalami luka bakar hingga 80%. Petugas juga sempat mengalami kendala saat mengevakuasi sebuah mobil yang terparkir di garasi. Sedikitnya 4 mobil pemadam dikerahkan guna menjinakkan si jago merah. Dari Gresik, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suami Bunga Citra Lestari BCL, Tiko Arya Wardana, menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Polres Jakarta Selatan dalam dugaan penggelapan 6,9 miliar yang menyeretnya. Meski demikian, pemirsa, Tiko saat ini masih berstatus sebagai saksi. Suami Bunga Citra Lestari, Tiko Arya Wardana, menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Polres Jakarta Selatan. Tiko diperiksa atas laporan penggelapan dari mantan istrinya, Awe. Usai diperiksa, Tiko mengucap syukur ia bisa menjawab semua pertanyaan penyidik yang diperkirakan berjumlah 40 hingga 50 pertanyaan. Tiko tidak menceritakan secara detail poin apa saja yang ditanyakan penyidik. Ia hanya meminta agar nama Bunga Citra Lestari tidak dibawa-bawa dalam masalah dengan mantan istrinya ini. Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Sebelumnya mantan istri Tiko, Awe, melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan Tiko sebesar 6,9 miliar rupiah. Dugaan penggelapan ini terjadi sekitar tahun 2015 hingga 2021 saat Tiko dan mantan istrinya masih menjalankan bisnis sebagai suami istri. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian PUPR melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan kawasan Istana Negara di Kalimantan Timur akan fungsional pada akhir Juli mendatang. Meski terdapat beberapa kendala, pemirsa, kawasan Pusat IKN siap menggelar upacara 17 Agustus.
Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi mengatakan IKN siap untuk menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia. Secara fungsional, kawasan pusat IKN sudah siap akhir Juli nanti, termasuk lapangan upacara yang sudah berfungsi 100%. Lapangan ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sedangkan sejumlah gedung kementerian hampir selesai dibangun dan akan siap digunakan fungsional secara bertahap. Meski demikian terdapat beberapa kendala, seperti akses penginapan menuju kawasan pusat IKN cukup jauh dan baru tersedia 200 kamar penginapan yang bisa digunakan. Sementara pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan IKN terus dikebut guna mempercepat akses dan mobilitas. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, beberapa harga komoditas pangan terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas cabai merah yang menembus angka Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan ini nyaris 2 kali lipat dari harga semula yang berada di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Komoditas cabai rawit merah terus mengalami kenaikan harga. Dalam 5 hari terakhir, harga cabai rawit merah naik dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit merah ini dikarenakan pasokan yang menipis dari petani cabai yang diduga mengalami permasalahan panen akibat cuaca buruk. Sekarang jual 60, sebelum 5 hari itu 35, 40, 45, 55, 60 hari ini. Terkait dengan kenaikan harga cabai merah yang melonjak drastis, kalangan ibu rumah tangga mengaku keberatan. Pasalnya selain komoditas cabai, sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula pasir juga serempak mengalami kenaikan. Ya selalu naik ya, nggak pernah turunnya, nggak pernah. Paling dia apalagi kalau lebaran gitu, aduh kayak seperti ini aja ya, bawa 200 saja nggak cukup. Ya, pemirsa, dalam beberapa terakhir ini, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, yang dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan harga cukup signifikan adalah cabai rawit merah. Di mana sekarang cabai rawit merah per kilonya dipatok dengan harga Rp60.000 dari harga normal, yakni adalah Rp35 hingga Rp40.000. Tentunya banyak pedagang dan juga pembeli berharap agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pangan di pasaran. Dari Jakarta, Amrina Rida Auliasyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diwarnai kericuhan antara wartawan dengan pendukung SYL. Sementara itu, usai dinyatakan bebas atas keputusan pra-peradilan, Peggy Setiawan mengaku mendapatkan pukulan saat dibawa ke ruang penyidik polisi. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kericuhan antara wartawan dengan sejumlah massa pendukung SYL terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruangan sidang. Sejumlah pendukung SYL mengejar dan menendang serta memukul seorang wartawan bernama Bodia Vimala yang sedang meliput. Atas insiden tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang dinyatakan bebas, mengaku mendapat pukulan saat dibawa ke ruang penyidik. Namun Peggy mengaku dirinya sudah ikhlas dengan perbuatan tersebut. Sementara pihak Polri memilih bungkam menanggapi pengakuan Peggy yang mengklaim disiksa tim penyidik di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Sebuah pohon kesono di tepi Jalan Raya Surodimawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, tumbang menimpa mobil yang sedang melintas. Beruntung pengemudi mobil selamat dan bisa keluar dari ruang kemudi. Aparat Polsek Prajurit Kulon dan relawan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi pohon dengan memotong beberapa bagian. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Mendengar menu olahan daging kambing, sebagian orang mungkin merasa takut ya, karena dinilai akan membuat darah tinggi jika memakannya. Namun tidak bagi sebuah resto di kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Tongseng kambing batok kalapa dinilai unik dan juga sehat karena daging yang digunakan merupakan daging kambing segar tanpa menggunakan bagian lemak dan juga jeroan.
Dari tampilannya memang terlihat simpel dan sederhana. Namun berbicara soal kualitas, rasa dan manfaatnya, jangan ditanya, pasti lezat dan menyehatkan. Ya, inilah menu tongseng kalapa yang disajikan sebuah resto di kawasan Geraha Puspa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain unik dari tampilan, tongseng kambing yang satu ini diklaim sehat karena tak memakai lemak ataupun jeroan. Jadi tidak usah khawatir akan menimbulkan naik tensi darah ya. Di sini tuh unik ya, dari segi rasanya ini tuh nikmat, kuahnya segar. Untuk membuat menu ini, pertama siapkan daging kambing segar dan sejumlah bumbu rempah. Sedangkan memasaknya, goreng daging kambing segar dengan bawang putih, sayur kol, tomat, daun bawang, dan santan kelapa. Aduk dan tunggu sekitar 10 menit hingga matang dan bumbu meresap sempurna, kemudian tuang dalam batok kelapa. Kalau mungkin kita sajikannya di mangkok kan mungkin juga kalau mungkin di hotel masih oke, tapi kalau di Sapu Lidi kayaknya lebih nyambung dengan batok kelapa. Dengan harga Rp75.000, menu tongseng kalapa ini bisa Anda nikmati di resto yang berada di tengah sawah dengan pemandangan yang indah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwana Wahyu, iNews melaporkan.